Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwa. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dalam takwa Allah janjikan banyak kebaikan. Dengan takwa Allah janji selesaikan semua permasalahan. Faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa sungguh sukses dunia dan juga akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah. Kemarin sore sebelum maghrib kita telah baca doa akhir tahun dan juga habis maghrib setelah matahari terbenam kita baca doa awal tahun. Namun semalam ada WA masuk bahwa keputusan dari tim Falakiyah NU menyebutkan di hari Sabtu mereka belum melihat hilal. Jadi kemungkinan kemarin masih 30 Dzulhijjah dan kemungkinan hari ini baru 30 Dzulhijjah, nanti malam baru malam 1 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mengapa. Kalaupun kita yang sudah baca kemarin sore doanya ya alhamdulillah, semoga Allah terima doa kita. Kalau ternyata hari ini masih 30 Dzulhijjah dan nanti malam baru 1 Muharram, ya kita baca doa lagi. Nanti kita cek ulang lagi karena beritanya baru semalam dapat beritanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tema kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya petik saja satu tema ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari Bapak Ibu nanti di akhirat, di mana di hari itu la yanfa'u malun wa la banun, harta kita tidak akan memberikan guna dan manfaat buat kita, dan anak yang kita sayang-sayang kita perjuangkan hari ini pun ada masanya di sana tidak ada guna bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kalaupun ada yang memberikan guna dan manfaat sekali bagi kita hari itu adalah hati kita sendiri. Tapi dengan catatan kata Allah, qalbin salim, hati yang bersih, yang sehat, bukan yang sakit. Sebagaimana fisik kita bisa sakit, maka hati lebih parah dari itu. Kalau fisik ketika sakit bisa mati, maka hati ketika sakit juga mati.
sehingga disentil pakai ayat nggak kerasa karena udah mati rasa. Seperti fisik mati rasa, begitu ada, maka hati pun ada yang mati rasa. Mau dibacakan ayat apapun, mau dibacakan hadis apapun, di majelis mau idham apapun, nggak ngaruh karena sudah terlanjur mati. Lebih keras daripada batu bahasanya. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh alim ulama kita bahwa mungkin hari ini dengan harta dan kekayaan yang kita punya, kita bisa membeli beberapa barang, kita bisa mendapatkan beberapa barang, tapi tidak semua bisa kita dapatkan dengan harta benda kita. Mungkin dengan harta kita bisa membeli kacamata, tapi sehatnya mata, pandangan mata yang bening, yang jernih, tidak bisa kita dapatkan dengan harta kita. Itu murni pemberian Allah. Mungkin hari ini dengan uang kita mampu membeli kasur yang empuk, tapi tidur bukan urusan kasur, tidur urusan Allah. Ketika Allah berkehendak, dimanapun kita bisa ditidurkan. Ketika Allah berkehendak, orang kaya dengan fasilitas yang lengkap, kasur yang empuk, ya semuanya ada di kamarnya, nggak bisa tidur juga banyak. Karena tidur adalah murni dari Allah Ta'ala, bukan masalah siapa yang punya harta dan punya duit. Bahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa tidur di emperan toko pun banyak, karena tidur adalah urusan Allah Ta'ala. Dialah yang menidurkan kita. Makanya kita bangun alhamdulillah lagi, karena Allah selain menghidupkan kembali juga memberikan kesempatan tidur. Dimana kalau nggak tidur Bapak 3 hari aja, 1 minggu apalagi bisa mati kita. Karena kebutuhan kita adalah tidur di antaranya dalam setiap harinya 6 jam paling tidak, maka akan sehat sampai 8 jam. Sebagian di antara kita mungkin dengan harta kita bisa membeli pakaian-pakaian yang bagus, tapi kecantikan adalah urusan Allah Ta'ala. Ketampanan itu urusan Allah Ta'ala. Allah menghendaki, maka siapapun bisa dibikin cantik dan bisa dibikin tampan dan menarik. Dengan harta mungkin kita bisa membahagiakan beberapa orang, tapi urusan cinta tidak bisa dipaksa, karena cinta juga murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata mau saya sampaikan bahwa jika di dunia saja kebendaan, harta, kemewahan tidak bisa membeli dan didapatkan oleh setiap orang dengan itu semua, maka apalagi di akhirat. Malu wala banun tidak ada gunanya nanti. Kalau Allah berkehendak baru akan berguna. Tetapi Allah sudah katakan sebagai ketentuannya, Allah akan menghendaki akan berguna jika kita punya hati yang sehat. Jadi gambaran sekarang Bapak, hati yang sehat itu bagaimana dan caranya bagaimana dan harus bagaimana kita membuatnya. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, kita hari ini judulnya adalah Tazkiyatun Nufus, menyucikan jiwa, dan Tasfiyatul Qulub, membersihkan hati. Istilah Tazkiyatun Nufus dan Tasfiyatul Qulub ini sering dipakai dalam dunia tasawuf atau dunia pesantren dan orang-orang bijak. Namun kebanyakan orang belum bisa membedakan mana tazkiyah, mana tasfiyah. Mana tazkiyah, mana tasfiyah. Tazkiyah itu lebih identik dengan nufus atau jiwa bagian dalam. Sementara tasfiyah atau membersihkan yang pakai sod ya, sofa yang bersih, itu biasa istilah dipakai untuk urusan hati bagian luar. Hadirin rahimakumullah. Hati kita adalah merupakan singgasana Allah Ta'ala. Tapi jangan dikatakan kalau begitu Allah ada di hati kita bersemayam. Bukan begitu. Itu sebuah istilah yang dipakai, sebuah kinayah. Seperti kita katakan masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Tapi kan kita tidak meyakini kalau Allah tinggal di sini, kan begitu ya. Istilah saja Baitullah, rumah Allah. Ka'bah juga disebut Baitullah, tapi bukan berarti orang-orang Islam meyakini bahwa Allah tinggal di dalamnya. Ka'bah tidak kan ya. Mengapa disebut Baitullah? Karena Allah memberikan keagungannya di sana. Allah memberikan rahmatnya di sana. Allah memberikan hidayatnya di sana. Allah memberikan cinta dan ma'rifatnya di sana. Sehingga rumah-rumah Allah seperti masjid, Baitullah, semua disebut Baitullah karena ada keagungan dan kecintaan Allah di sana. Maka begitulah hadirin rahimakumullah, hati kita juga dikatakan singgasana Allah. Bukan berarti Allah tinggal di dalam hati, tapi inilah tempat di mana Allah memasukkan cintanya, Allah masukkan rahmatnya.
Dan hadirin rahimakumullah, kalau ada satu hadis mengatakan, maaf ya kalau ada yang disinggung, ada satu hadis mengatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke satu ruangan atau tempat yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang bernyawa atau patung-patung yang bernyawa, termasuk juga ada anjing, salah satu contoh hadisnya mengatakan begitu, itu baru malaikat rahmat yang tidak akan masuk ke ruangan itu. Maka bagaimana Allah zat yang memberikan rahmat, dia tidak akan masuk ke ruangan itu. Dan kalau hati kita penuh dengan patung-patung selain Allah, mengerti kan Bapak ya, patung selain Allah itu berarti pokoknya makhluk-makhluk selain Allah yang kita puja, kita puji seakan-akan dia Tuhan kita dan kita pertuhankan siapapun itu, maka hadirin, rahmat Allah juga tidak akan masuk ke hati kita. Makanya ketika kita sholat, ya kita tidak merasakan enaknya sholat. Saat kita baca Quran, tidak menikmati bacaan Quran. Saat kita berzikir, rasanya tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena memang dalam hati kita belum bersih, hati kita belum kita tasfiyah, hati kita belum kita tazkiyah, sehingga apapun yang kita lakukan mungkin membersihkan ya prosesnya, tapi belum berkesan banget. Makanya hadirin rahimakumullah, ada pelajaran disebut dengan tazkiyatul nufus, dan itu termasuk kewajiban Rasul sebagai Rasul untuk mentazkiyah umatnya. Ada satu ayat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika merenovasi kembali bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail, maka termasuk di antara doa Nabi Ibrahim adalah Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Allah, nanti ini sudah aku bangunkan kembali Ka'bah tempat ibadah, kirimkanlah orang-orang yang beribadah nanti di sini. Kalau ada orang beribadah, tentu mereka butuh para petunjuk-petunjuk, ya dia mengajarkan bagaimana cara mereka beribadah. Makanya doanya wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah nanti di tengah-tengah ini semua seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan Bani Israel ya. Dari kalangan mereka sendiri nanti siapa yang akan tinggal di Makkah ini? Ternyata yang tinggal adalah pertama kali istri Nabi Ibrahim sendiri bersama Ismail, kemudian orang-orang Yaman yang kemudian melewati Makkah dan jadilah mukimin di Makkah waktu itu. Hadirin rahimakumullah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, di sini doa Nabi Ibrahim adalah 4. Yatlu alaihim ayatika, berikan tugas kepada Rasulmu ini nanti agar dia mau membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Tugas Rasul pertama Bapak Ibu, yatlu alaihim ayatik, membacakan Al-Quran atau ayat kepada manusia. Bapak tahu apa yatlu membaca? Yatlu biasa kita sebut ya dengan bahasa Arab yang kata dasarnya adalah tilawat Al-Quran. Tilawat itu apa Bapak? Ada kata tilawat, ada kata qiraah. Qiraah terjemahnya apa Bapak? Baca. Tilawat juga baca. Tapi apa perbedaan qiraah dengan tilawat? Kalau Bapak mau googling, dapat al-farqu baina tilawat wal qiraah. Perbedaan antara tilawat dan qiraah apa? Kenapa di ayat-ayat semacam ini pasti nyebutnya yatlu bukan yaqra'u? Dia akan membacakan, bukan yaqra'u, dia akan membacakan. Terjemahnya sama kan di Indonesia, tapi di bahasa Arab beda. Perbedaannya adalah kalau qira'ah atau yaqra'u, qara'a yaqra'u qira'atan, itu maknanya Bapak cukup baca, tidak harus memahami apa yang Bapak baca. Maka dikatakan iqra', bacalah. Saat Rasul pertama kali dapat wahyu, perintahnya iqra', bacalah. Kenapa? Karena saat itu tuntutannya adalah cuma membaca saja. Jangankan memahami, bacanya belum bisa. Rasul waktu itu kan begitu ya. Makanya pas kalau bahasa ayatnya iqra' pertama kali. Tapi beda nanti ceritanya. Setelah itu ayat-ayat yang Allah berikan kepada Rasul, perintah atau keharusan bagi seorang Rasul kepada umatnya adalah bukan yaqra'u tapi yatlu. Kenapa? Karena yatlu atau tilawat itu adalah bukan sekedar membaca, tapi yang membacakan, ia memahami ayatnya, mentadaburi makna-maknanya, dan sekaligus mengamalkan. Makanya entah sengaja atau tidak, di anak-anak kita di Indonesia ketika masih belajar baca Quran awal-awal, itu namanya iqra' biasanya. Kenapa perintahnya? Pokoknya bacalah. Anak kecil mana ada diperintahkan utlu, bacalah dan pahami maknanya? Enggak ada kan ya. Yang penting kamu baca alif ba ta, udah kamu ngerti maknanya atau tidak itu urusan nanti setelah kamu jadi bapak-bapak atau setelah kamu dewasa nanti. Nah, perintah kita sekarang Bapak bukan hanya iqra', bacalah, tapi utlu, baca dan pahami maknanya. Maka salah satu kebiasaan kita kalau kita membuat acara-acara hari besar Islam itu pasti diawali dengan
pembacaan ayat suci Al-Quran. Disebutnya qari, orang yang baca. Kenapa dia disebut qari? Karena rata-rata dia nggak ngerti juga apa yang dia baca. Pokoknya tugas dia membaca Quran udah. Tapi nanti yang bertugas untuk menerjemahkan disebutnya sari tilawat itu, bukan sari qiraah. Iya kan ya. Tapi kenapa sari bukan tono begitu atau dadang atau deden gitu? Mungkin dulu pertama kali sejarahnya perempuan kali yang baca sari tilawat, dan yang biasanya perempuan bu ya yang baca sari tilawat ya. Lagamnya bagus gitu, suaranya cantik. Kalau bapak-bapak orang cantik begitu, orang berdasar. Makanya qari laki-laki, qari sari tilawatnya disandingkan tetap cewek biasanya. Kenapa sari tilawat? Wallahu a'lam. Indonesia luar biasa. Mungkin ada kesengajaan dari ulama dulu kita, tapi nggak dijelaskan kepada kita bahwa tilawat beda dengan qiraah. Qiraah itu baca saja, nggak harus ngerti makna. Tapi kalau dikatakan tilawat itu berarti orang yang membaca Quran sekaligus tahu maknanya dan kemudian mentadabburi dan mengamalkannya. Maka Nabi Ibrahim katakan yatlu alaihim, dia nanti bertugas membacakan ayat-ayatmu ya Allah kepada manusia. Dengan makna berarti sekedar baca bukan, tapi paham dan juga menjelaskan. Apa doa saja tadi yang doa Nabi Ibrahim? 4. Yatlu alaihim, 1 membacakan. Ya, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, nanti dia bertugas mengajarkan Al-Qur'an tadi dan juga hadis dan juga hikmah, atau dibalik makna dibalik sebuah perintah Allah Ta'ala itu apa? Beliau sampaikan tugasnya. Yang terakhir adalah wa yuzakkihim, berikan pula tugas kepada Rasul itu nanti agar dia mentazkiyah nufus jiwa-jiwa umatnya. Ini salah satu bentuk kajian, memang Rasul juga membuatnya, tazkiyatun nufus kepada umat. Tapi karena tazkiyatun nufus ini perkara yang paling penting Bapak ya, atau penting sekali dalam kehidupan, maka walaupun itu urutan keempat dalam doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan keempat-empat doanya, sehingga Allah turunkan ayat yang serupa, dan itu tentang Rasulullah, cuman kalimatnya dibalik, dirubah. Kalimatnya dirubah. Apa kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan tentang tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ayat yang Allah sampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kita baca. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di mana yuzakkihim diurutkan nomor kedua oleh Allah Ta'ala, bukan urutan keempat. Ini memberi isyarat bahwa tazkiyatun nufus ini penting, yang harus diutamakan setelah kita menjadi orang yang beriman. Lalu apa itu makna tazkiyatun nufus? Hadirin rahimakumullah, gambarannya begini Bapak. Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda idza akhta'a, seorang manusia ketika dia berbuat kesalahan, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ada satu titik hitam pada hatinya. Hadis ini sering Bapak dengarkan ya. Ketika kita berbuat satu dosa, pagi-pagi melihat yang dosa, pagi-pagi ngetik yang dosa, kan bisa pakai tangan dosa itu Bapak ya. Pagi-pagi melangkah ke yang dosa, apapun itu, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka Allah munculkan titik hitam pada permukaan hati. Di mana Bapak Ibu titik hitamnya? Di permukaan, bukan di dalam, di luar. Kalau hati punya bagian luar, ada bagian dalam, maka kapan-kapan kita berbuat kesalahan dan dosa, itu titik-titik hitamnya di bagian luar. Kata Rasul begitu. Nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda wa idza naza'a wastaghfara wa taba. Lalu ketika dia sadar dan dia menyesal atas perbuatan salahnya dan dia beristighfar, ya Allah saya menyesal, ampuni dosaku, kesalahanku, wa taba, dan berazam untuk tidak lagi mengulangi, maka Rasul katakan sukilah qalbuh, Allah hapus tuh titik itu. Tapi ketika dia terus berbuat yang sama lagi dan yang lain lagi dan dosa terus, maka bertambahlah titik-titik sehingga menutupi semua bagian luar hatinya. Dan kemudian Rasul katakan itulah disebut ron dalam Al-Quran. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ternyata ron yang kita baca dalam Al-Quran, kalla bal ron, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah ron sebutan Al-Qur'annya. Ya, bal rona ala qulubihim, ron itu ada di atas permukaan hati-hati mereka, dimakan salat
Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, atas apa yang pernah dibuat oleh manusia. Di setiap perbuatan dosa akan menimbulkan ran, bahasa Qur'annya itu titik-titik yang ada di luar. Nah, sekarang kira-kira Bapak, titik-titik noda-noda hitam itu mudah atau susah dibersihkan, dan bagaimana cara membersihkannya? Saya katakan dari para alim ulama kita ya, dari guru-guru tasawuf kita, mereka mengatakan mudah karena dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, likulli syai'in siqalatun, setiap sesuatu pasti ada pembersihnya. Betul kan ya? Baju kotor ada pembersihnya, kaca kotor ada pembersihnya, mobil kotor ada pembersihnya. Apapun itu yang kotor pasti ada pembersihnya. Wasiqalatul qalbi dzikrullah. Dan untuk membersihkan hati yang kotor penuh dengan titik-titik noda hitam itu, Bapak cukup berzikir kepada Allah. Bapak bilang subhanallah, celing, alhamdulillah, celing, astagfirullah, celing. Semakin Bapak banyak zikir, maka semakin bersih hati Bapak. Dan zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Dan zikir yang paling baik lagi adalah baca Al-Quran. Maka semakin kita banyak zikir, semakin kita baca Quran banyak-banyak, maka semakin bersih. Dan itu harus setiap hari. Ibaratnya ini Bapak kaca. Kaca ini kalau tidak dibersihkan sehari, kotor atau kotor Bapak? Kotor, tapi nggak seberapa. Ada debu kan di luar Pak ya, bukan di dalam kacanya kan, di luar. Itu kalau pagi Bapak bersihkan, semprot, dilap, bersih sehari itu. Besok pagi lagi ada kotoran nempel lagi, bersihkan. Begitulah kita tiap hari dosa-dosa kita mengotori bagian luar hati. Kalau pagi, petang, siang, malam kita berzikir, maka akan bersih dengan sendirinya. Dan itu gampang. Tapi bayangkan jika kaca ini tidak dibersihkan bapak-bapak, ibu-ibu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun bahkan, wujudnya kayak apa bentuknya bapak kaca ini? Udah buram semuanya. Bahkan ketika mau dibersihkan nggak bisa dilap. Itu kadang-kadang perlu dikerok, kadang-kadang begitu Pak ya. Sudah membandel itu nodanya. Begitulah ran yang ada pada hati kita. Kalau kita sudah selalu terlalu jauh dari Allah Ta'ala, sholat lagi tidak dikerjakan, zikir tidak lagi dikerjakan, suatu hari dia mau melakukan itu, udah susah. Tapi masih ada kesempatan kan ya? Masih, tapi memang perjuangannya lebih berat daripada yang tiap hari selalu bertasbihatul qulub. Nah, membersihkan hati bagian luar dengan Bapak zikir, dengan Bapak baca Quran, bahkan dengan sholat setiap hari, itu namanya tasbihatul qulub. Membersihkan hati bagian luar, bukan tasbihatul nufus. Lalu apa tasbihatul nufus? Tasbihatul nufus itu menyucikan jiwa bagian dalam Bapak. Al-Quran Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Ketika Allah ciptakan jiwa kita dan menyempurnakan penciptaannya, maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan itu kepada jiwa-jiwa kita itu fujuraha wa taqwaha, kejahatan dan juga ketakwaan. Jadi maksudnya setiap daripada kita manusia yang punya jiwa, punya hati, maka tiap waktu ada saja ilham yang Allah berikan ke dalam jiwa kita untuk berbuat keburukan dan berbuat kebaikan. Maka setiap daripada kita semua punya potensi untuk menjadi penjahat dan punya potensi untuk menjadi orang yang baik. Karena ilham, fujur dan takwa selalu Allah masukkan. Memang begitu kenyataannya, tetapi inilah ujian bagi kita orang yang muslim, yang beriman. Kalaupun Bapak pagi ini berpikir mau berbuat dosa karena tadi ilham fujur, Allah akan lihat lebih kau menangkan mana antara keinginan untuk tidak sholat dengan ingin sholat. Lebih kau menangkan mana antara ingin melihat yang haram dengan yang tidak. Itu ujian di sini. Nah, kalau Bapak saat diuji begitu nahan, dan itu bukan hari ini Bapak, seumur hidup, itu tazkiyatun nufus. Berat atau berat kira-kira? Saat hati ingin berdosa, enggak, kata Allah tidak, jangan. Bapak nahan itu sepanjang hidup. Kebayang nggak itu Bapak beratnya? Sampai kapan? Saat nanti roh kita keluar, barulah kita tidak ada tazkiyatun nufus.
Karena setan tidak akan pernah melepaskan kita, dan nafsu juga masih ada bandel dengan kita. Maka selama itu masih ada dan kita masih dalam dunia, tazkiyatun nufus belum berhenti. Ini dia makanya beratnya bagi orang yang beriman. Hari ini berdosa, taubat, besok begitu lagi. Tapi jangan berhenti bertaubat, jangan berhenti terus melawan nafsu, melawan setan. Tapi perlawanan ini disebutnya tazkiyatun nufus. Ini berarti kan kita bertingkat-tingkat, di antara kita beda-beda dalam cara tazkiyatun nufusnya. Sehingga ulama-ulama kita katakan bahwa mudah dan pentingnya untuk disampaikan ini begini, saya katakan bahwa untuk tazkiyah itu ada dua cara, Bapak. Ini teorinya gampang, tapi prakteknya kan berat ya. Tazkiyah itu ada dua cara. Di mana ketika Bapak sudah tazkiyatun nufus, Bapak sudah tasfiyatul qulub, zikirnya ya, salatnya ya, ibadahnya ya, gitu kan, membersihkan bagian hati luar, tapi nahan nafsunya ya, gitu kan, nginjek nafsunya ya seumur hidup. Qad aflaha man tazakka. Allah katakan yang sudah begini maka dia sukses. Qad aflaha man tazakka. Sukseslah, beruntunglah orang-orang yang sudah melakukan tazkiyatun nufus. Nah, ada dua cara tazkiyatun nufus yang kalau kita tidak pakai cara ini maka nggak ada lagi cara yang lain. Cara pertama, kalau Bapak mau, pilihlah cara yang ini, disebutnya cara yang sangat gampang. Apa itu? Bapak mau jadi pedagang silakan, mau jadi arsitek silakan, mau jadi apapun terserah Bapak Ibu soleh silakan, asalkan dalam setiap gerak, dalam setiap perbuatan Bapak Ibu konfirmasi ke orang-orang yang tahu tentang syariat agama. Apakah ini sesuai dengan agamaku? Jadi sholatku udah betul atau belum? Begitu kan ya? Ini pekerjaanku halal atau haram? Begitu. Selebihnya terserah Bapak Ibu. Mau jadi apa terserah. Berarti tidak harus kan yang mondok pesantren bertahun-tahun. Tidak harus, itu mah kelebihan sendiri. Tetapi Bapak bisa menjadi apapun dengan sekolah, dengan pendidikan apapun, asalkan nanti dalam kehidupan Bapak terus bergabung bersama dengan orang-orang yang betul dan minta petunjuk dari mereka apakah yang saya kerjakan sudah betul atau belum. Sehingga Bapak akan terus mendapatkan pelajaran-pelajaran tazkiyatun nufus dan juga tasfiyatul qulub. Dan ketika nanti kita suatu hari meninggal, insya Allah siapapun Bapak, siapapun Ibu, setiap harinya dalam kehidupan Bapak Ibu selalu menjaga hati, menjaga nafsu, maka begitu meninggal insya Allah disebut orang yang bersih hatinya, salim tadi, ilaman atallaha biqalbin salim. Emang kalau nggak begitu gimana? Nggak bisa. Kalau nggak begini berarti Bapak akan menempuh jalan yang kedua dan itu lebih berat, Bapak. Ini sudah berat Ustaz, seumur hidup harus ngikutin apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Berat ya, tapi cuma 70 tahun, 80 tahun. Dibandingkan nanti dengan beribu-ribu tahun tazkiyatun nufus di tempat yang berbeda, Bapak lebih berat lagi. Emang ada cara apa lagi tazkiyah yang kedua? Tazkiyah yang kedua lebih berat daripada 60-70 tahun. Apa itu? Bapak silahkan bebas sebagai muslim, sebagai mukmin, terserah mau dosa apa saja silahkan lakukan, tapi berarti Bapak punya hati yang sakit. Dan tahulah Bapak, hati yang sakit tidak akan diizinkan masuk surga. Kenapa begitu? Ya, karena surga kata Allah dalam ayat Al-Quran adalah tempat balasan bagi orang yang sudah tazkiyah. Jaza'u man tazakka. Surga itu adalah balasan bagi orang yang sudah tazkiyah. Karena Bapak selama hidup sholat tidak, gitu kan ya, ibadah tidak, dosa banyak, belum tazkiyah, nafsu diikuti, syaitan diikuti, mati. Tapi muslim ya, tapi muslim. Kalau non muslim kita nggak bahas. Tapi muslim, Bapak muslim masuk surga insya Allah suatu saat. Tapi sebelum itu sudah menjadi satu kaidah, surga adalah balasan bagi yang sudah ditazkiyah. Kalau Bapak tidak ditazkiyah saat hidup, maka harus ditazkiyah setelah mati. Nah, apa proses tazkiyah setelah mati itu Bapak? Ibaratnya begini Bapak. Kalau Bapak lagi sakit fisik, sakit fisik ya. Karena kalau nggak tazkiyah itu sakit hati Bapak. Bapak tidak mau sholat itu sakit hati. Bapak punya perasaan dengki, iri, marah dengan orang lain itu sakit hati namanya. Tidak mau zakat itu juga sakit hati. Kalau dibawa mati tidak akan bisa izin masuk surga. Ini bicaranya bicara bahasa umum Bapak ya. Kalau kita katakan Allah Maha Kuasa memaafkan itu urusan nanti. Tapi urusan kita dulu antara kemaksiatan adalah dosa dan dosa adalah neraka, bahasa kasarnya gitu dulu. Nah, kalau Bapak sakit nih, Ibu sakit, pernah sakit kan Bapak Ibu ya?
Sakit tiba-tiba diopnam nggak kira-kira? Enggak dong. Kemana dulu? Pilihannya dua. Kalau nggak ke klinik puskesmas, ya berarti IGD, gitu kan? Nggak mungkin diopnam langsung. Apapun itu, mau klinik, mau puskesmas, ataupun IGD, pasti Bapak akan dicek dan ditanya beberapa saja, nggak akan banyak-banyak. Pertanyaannya itu sudah umum, wajar, lumrah. Apa yang Bapak rasakan? Gitu kan ya? Batuk, pusing, mual, misalnya itu beberapa pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan saja, lalu Bapak akan dikoreksi dan dicek kemudian. Kalau keputusannya ternyata cuman masuk angin saja, kasih vitamin, antibiotik apa segala macam, udah pulang nggak apa-apa. Itu obat sedikit tapi harus Bapak minum, apalagi antibiotiknya, itu kan ya, karena Bapak cuma sedikit sakitnya. Tapi kalau Bapak dicek ternyata naudzubillah nggak bisa pulang ini. Kalau puskesmas akan merujuk, klinik akan merujuk ke rumah sakit besar, IGD juga langsung keputusannya diopnam. Itu kalau setelah dicek dinyatakan parah. Nah begitulah Bapak. Saat Bapak meninggalkan dunia dan kita tidak tasqiyatun nufus karena hidup sesenang kita, bagaimana maunya kita, begitu ruh masuk ke alam barzah, dalam istilah manusianya alam kubur gitu ya. Sebenarnya barzah sebetulnya ya. Barzah itu adalah penghalang antara dua dimensi, itu barzah, tembok penghalang. Makanya sebelum sampai akhirat dari dunia mampir singgah di barzah dulu. Mau mati wajar atau tidak wajar, mau jenazah dikuburkan ataupun dihanguskan, dihabiskan, tetap nyampe barzah. Itu masalah jenazah fisik, ruhnya nyampe barzah semuanya. Namun kalau ada di ayat di hadis istilah siksa kubur, siksa nikmat kubur, itu istilah yang mudah dipahami manusia. Bukan berarti nanti kalau nggak dikubur nggak ada siksa, nggak ada nikmat, nggak ada. Bukan begitu. Tetap aja nyampe barzah, yang ada nikmat barzah dan siksa barzah. Begitu ruh kita nyampe ke barzah, kita ganti dengan kubur ya. Nyampe kita dikuburkan, maka itu namanya IGD, klinik atau puskesmas. Di mana dokter utama hati belum akan datang. Allah lah dokter utama nanti kalau Bapak diopnam. Kalau belum diopnam, dokter utama nanti dulu. Tapi dokter-dokter biasalah gitu, munkar nakir lah dokternya, akan ngecek penyakit hati Bapak tentang ketuhanan, tentang kerasulan, yakni berarti juga masalah ibadah-ibadah nanti yang syariat sesuai dengan Rasul atau tidak. Kemudian tentang Al-Quran yang isinya adalah amalan-amalan. Kalau ada sakit kebayang Bapak, maka Bapak akan katakan la adri, aku tidak tahu siapa itu Allah, aku tidak tahu siapa itu Rasul Muhammad, siapa itu laki-laki yang fisiknya didatangkan waktu itu. Hadirin makhlukah, maka jika dikatakan oleh malaikat munkar nakir, ini bukan Mama Gufron ya, munkar nakir tanda tangan di kontrak sama Allah Ta'ala, bukan ya, ini munkar nakir beneran. Dari kita belum pernah berjumpa dengan mereka, apalagi ada tentang kontrak dengan mereka, nggak ada. Munkar nakir ngecek tentang hati kita, jadi tanya man rabbuka, terus wa nabiyuka dan wa dinuka. Itu aja 3. Kata munkar nakir. Kalau ternyata hasilnya bagus, maka bayangkan apa kata hadisnya Bapak? Kubur adalah merupakan taman dari taman surga atau lembah dari lembah neraka. Bergantung hati kitanya. Bergantung hati kitanya. Kalau kata munkar nakir, baik, tunjukkan dulu neraka dengan siksanya. Kita takut, tapi kata munkar nakir, skip, geser. Muncul kemudian gambar surga. Gambar neraka di skip, ketika kita ketakutan, gambar surga didatangkan dan kemudian dikatakan istirahatlah dengan tenang. Seperti pengantin baru istirahat. Kamu sehat hatinya. Maka tadi gambaran neraka kita buat, inilah tempat tinggalmu bakal nanti di akhirat setelah ini. Tapi sekarang nikmati dulu hembusannya. Jendela surga dibuka Bapak. Sehingga Bapak kalau tahu, sebagian orang-orang yang akan naik pesawat, ketika pesawatnya belum siap, maka biasanya pihak dari bandara menyiapkan tempat untuk istirahat atau tempat untuk penantian. Itu fasilitasnya komplit Bapak. Ya makanan, ya minuman, ya AC, semuanya enak. Bahkan pijit gratis juga ada. Wifi juga ada. Begitulah nanti apa dan seberapa pun banyaknya nikmat kubur atau barzah ini adalah hanya tempat peristirahatan sementara saja. Karena malaikat akan berkata, istirahatlah sebentar,
Hakikatnya kebahagiaan kamu nanti di akhirat, surga Bapak. Ini bukan apa-apa. Tapi bayangin Bapak, ketika diperiksa ternyata dia punya masalah dengan sholatnya. Banyak sholat yang dia tinggalkan. Kata hadis Rasul apa? Oh, ini harus tasbiyah nufus nih. Karena dia bandel, suruh sholat gak mau, sakit hatinya, sakit jiwanya. Dan Rasul katakan bagi orang yang sakit jiwa dalam bentuk bukan gila ya, sakit jiwa tidak mau sholat, malas sholat, ini harus diobati. Seperti orang klinik berkata bahwa kamu gak cukup di sini, kamu harus diopnam, diuruslah di opnam nantinya. Tapi sebelum diopnam, diobati nggak di IGD Bapak? Diobati. Maka sebelum nanti diopnam di neraka atau hospital Allah yang paling besar nanti, di IGD dulu tuh dikubur, diberi obat-obatan. Obatnya persis di zaman sekarang Bapak. Apa sih obat-obatan zaman sekarang untuk membersihkan dan mengobati penyakit fisik? Ada di antaranya penyakit-penyakit yang harus dihangatkan badannya. Ada siksaan bentuk hangat panas, ada dikubur. Ada bentuk penyakit yang harus didinginkan, dia harus didinginkan. Ada Bapak yang harus didinginkan? Ada. Nanti obat untuk penyakit hati tertentu yang didinginkan dikubur di akhirat juga ada. Obat-obatan biasanya pahit semuanya, mau kimia, mau herbal-herbal, rata-rata pahit. Kecuali punya anak-anak ya, stroberi dan rasa jeruk ya. Dan apa itu buat orang tua. Maka begitulah Bapak, bahwa obat-obat yang dipakai oleh Allah untuk mengobati hati yang sakit, malas sholat, malas zakat, malas puasa, bahkan suka maksiat yang lain, itu beda-beda semua pengobatannya Bapak. Salah satu gambaran contohnya di hadis Rasul mengatakan, untuk orang yang punya sakit hati malas sholat, Allah akan datangkan apa Bapak? Syuja'ul ular besar dengan kepala botaknya. Hari ini kita sering lihat di video-video ya, ular-ular besar-besar. Gambarannya begitu. Ini waktan dalam hadis dikatakan pagi, siang, sore akan memasukkan bisanya dengan gigitannya. Itu bisa masuk enak atau sakit Bapak? Orang yang kena bisa itu sakit atau sakit? Oh, sakit. Kena ular kobra itu hitungannya jam, bukan hari. Ini ularnya, kobranya anaconda gitu dengan kepala kotaknya, dan dia masukin bisanya seperti Bapak diinfus dengan cairan di IGD. Untuk apa? Untuk mengobati awal dulu, karena kamu belum akan masuk surga kata Munkar Nakir sebelum ditazkiyah di sini. Syukur kalau tazkiyah pengobatan jiwa di kubur ini selesai begitu saja. Begitu nanti alam akhirat tiba, Allah katakan kumaafkan, kamu sudah disiksa di kubur, masuklah surga, alhamdulillah. Tapi kalau tidak akan berkepanjangan Bapak. Maka Quran bicara, hadis bicara bahwa mereka yang tidak mau zakat, hartanya akan dibawa lagi oleh Allah, dirubah menjadi setrika nanti di akhirat. Kan begitu ya, dipanaskan tuh disetrika dengan hartanya sendiri, di jidatnya, di punggungnya. Memang ada penyakit yang perlu disetrika-setrika begitu, ada gerak terapi yang pakai panas-panas gitu juga ada. Dikubur pun dipijit dia, dihimpit oleh kuburnya yang menyempit sampai tulang rusuknya berserakan. Emang ada penyakit fisik yang obatnya dipijit-pijit gitu Bapak? Ada. Maka sebagaimana pengobatan hari ini Bapak lihat, begitulah dikubur dan begitulah di akhirat nanti. Bayangannya begitu. Semua obat-obatan pahit, maka di akhirat pun nanti Allah akan siapkan obat yang paling pahit sepanjang sejarah, yang tidak pernah ada rasa pahit melebihi itu. Apa itu obat itu? Namanya zakum, buah di neraka, tumbuh di sana. Dan ketika orang-orang di neraka mereka kelaparan dan minta makan, itu yang jadi makanan mereka. Itu pahitnya paling luar biasa. Dan bukan hanya pahit, tapi juga nyangkut di tenggorokan. Karena Bapak makan sesuatu nyangkut di tenggorokan, minum sesuatu nyangkut di tenggorokan, rasanya begitu. Zakum lebih parah daripada itu. Maka dia akan teriak, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, berikan kami minum. Allah turuti kasih minum mereka. Tapi tazkiyatun nufus ini lagi-lagi, apa yang menjadi obat untuk saat itu bagi mereka? Itu adalah nanah dan darah ahli neraka. Di mix, di blender Bapak, stroberi dengan nanas. Enak. Apel dengan nanas, campur timun Ibu, paling enak dan itu menyehatkan. Begitu kan ya? Yang punya penyakit tertentu, pakailah nanas, tambah timun, tambah lagi apel,
Dah itu seger, enak dan menyehatkan. Tapi ini Bapak zakum, apa namanya tadi, hislin, adalah nanah dan darah yang begitu bau dan menjijikkan, di blender sama malaikat jadi satu, disebut minuman jus hislin. Diminumkan rasanya kayak apa? Sirupnya bukan stroberi Bapak, sirupnya bukan lagi bentuk-bentuk hari ini, tapi sirup dari darah dan nanah. Kenapa begitu? Karena waktu hidup di dunia dia nggak mau tazkiyatun nufus. Sebentar kaidah dari Allah adalah surga balasan orang-orang yang tazkiyah. Surga hanya untuk orang yang salim, yang sehat hatinya. Kalau Bapak punya hasad, punya dengki, punya iri, punya sifat pemarah, nanti dulu, itu tazkiyah dulu. Sekarang waktunya itu. Kalau nggak sekarang, ya berarti jalan kedua, dikubur, selesai, nanti akhirat selesai, atau kubur iya, akhirat juga iya, karena harus diopnam di neraka dulu berapa tahun, tergantung dokternya. Dan hebatnya lagi ibu, kalau ibu bapak pernah diopnam, biasanya ada nggak dokter utama yang nangani ibu? Ada bapak. Ada dokter utamanya siapa? Dokter tambahan ada, gitu kan ya. Dokter utama ada. Kalau Ustaz tahu, kan saya udah biasa nungguin orang sakit. Iya, pagi hari dia bikin visit. Dan pertanyaan dokter utama itu bukan 1, 2, 3 seperti dokter yang di IGD, bukan seperti dokter-dokter yang di puskesmas. Pertanyaannya banyak ibu. Begitulah Allah ketika dihisab nanti. Allah akan banyak bertanya kepada kita tentang banyak hal. Enggak selesai-selesai. Sedangkan kata Rasul, man husiba, barang siapa dihisab, ditanya oleh Allah, faqad halaka, dia pasti binasa. Enggak akan mungkin dia selamat, pasti binasa. Aisyah berkata, ya Rasul, bukankah Allah katakan dalam ayat, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, itu ada hisab yang mudah, berarti dia selamat dong. Kata Rasul, itu bukan hisab Aisyah, innama dzalikal ilm, itu hanya ditunjukkan. Maksudnya gimana Bapak? Begini loh ditunjukkan tuh Aisyah. Nih bayangin nih, udah kamu nggak usah bicara, catatan amal kehidupan kamu adalah di buku-buku sejauh mata memandang, semua ada catatannya. Itu terlalu susah kita bayangkannya. Walaupun gitu konteks ayat, teks ayat dan hadisnya. Tapi kita bisa bayangkan Bapak bahwa semua kehidupan kita dari sejak lahir sampai mati sudah Allah rekam jejak semua dan dikumpulkan di satu benda ini. Itu Bapak lahir sampai Bapak meninggal ada semua catatannya dan videonya lengkap. Tinggal Allah ceplik aja. Nih tanggal, bulan, segala macam ada, videonya juga ada. Kamu kan ini yang berbuat dosa. Kalau nggak percaya videonya ceplik nih muncul. Mau kutunjukkan nggak ke semua manusia? Gampang, tinggal pakai layar lebar aja, semua akan tonton bagaimana kamu berbuat dosa. Mau nggak? Tapi apa masalah? Aku mau penutup. Udah, kututupi, jangan khawatir. Takut kita. Tapi Allah katakan, aku maafkan, kututupi. Udah banyak banget loh dosamu nih, bahasa kasarnya gitu kan ya. Kita udah ketakutan, ditunjukkan semua, kita udah gak bisa pungkir lagi. Tapi Allah katakan, udahlah, aku maafkan. Ini catatan kehidupan. Kita terima dengan tangan kanan, yes, masuk surga. Tapi kita udah tazkiyah dulu waktu dikubur. Udah babak belur dulu begitu. Di alam hisabnya, alhamdulillah selesai. Tapi ada nggak yang nggak selesai? Ada, karena ternyata Sujaul akrab belum cukup bagi dia di kuburnya. Setrika belum cukup bagi dia di kuburnya. Himpitan kubur belum cukup bagi dia. Kalau Allah katakan neraka dulu deh diopnam. Naudzubillah. Entah berapa tahun Bapak akan disiksa, ibu disiksa, kita semua begitu. Naudzubillah. Maka kalau tidak mau jalur tazkiyah nufus yang begitu panjang, ambillah jalur tazkiyah nufus yang pendek 70 tahun. Ibu jadi apa terserah, tapi dalam setiap perbuatan tanya ke ulama. Ini halal atau haram? Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak? Susah Ustaz, iya sedikit susah, tapi ibu semangat. Kita pun begitu, kita pun tanya ke ulama lagi. Kita tanya ke guru-guru, kan begitu Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan tazkiyatun nufus namanya. Bapak, ini Allah loh, ini sorga loh yang menciptakan kita semua. Jangankan Allah, waktu kemarin kita corona 4 tahun pun itu bukan Allah. Mereka juga punya peraturan. Bapak tidak boleh masuk ke negara orang lain kecuali sudah divaksin 3. Walaupun nanti vaksin 3 jadi masalah sekarang tentunya. Betul Ibu? Nggak boleh Ibu ke bandara, ke luar negeri, mereka akan kasih ketentuan harus pakai vaksin. Jamaah haji juga begitu, nggak akan diterima kalau tidak ada surat kesehatan, ya kan? Yellow fever, yang kuning itu.
dulu begitu. Harus divaksin, harus ada itu. Negara juga punya aturan karena negara berpikir jangan sampai ada orang luar masuk bawa penyakit dan menular. Surga lebih bersih daripada negara manapun. Allah gak ingin surga dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bosok, hatinya punya penyakit. Walaupun dikatakan menular enggak ya, tapi itu hati yang tidak benar, hati yang tidak salim. Makanya aturannya dibersihkan dulu hatinya. Kalau nggak di dunia, ya dikubur, ya di neraka, baru masuk surga. Itulah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangankan negara Bapak, tempat-tempat tertentu pun nggak terima kita saat itu. Kecuali kita punya vaksin buktinya. Jangankan toko Bapak ya, mau masuk itu tuh depan masjid agung, masjid raya, tamannya pun berbondong-bondong ngantri dan menunjukkan bukti vaksinnya. Gila nggak manusia gitu? Allah lebih tahu Ibu. Kalau kamu punya penyakit yang berbahaya harus divaksin dulu, makanya di dunianya. Itulah disebut dengan tasfiyatul qulub dan tasfiyatul nufus. Dan masalahnya Bapak, kita sudah biasa Ustaz, coba zikir, baca Quran, tapi namanya manusia ya, bergaul lagi dengan kawan-kawan, bergaul lagi dengan teman-teman, ikutlah kita arus ke mereka lagi. Itulah makanya cari circle yang pas, cari kawanan kelompok yang bagus, yang bisa membawa kita kepada kebaikan, jangan sebaliknya. Kenapa? Karena agama kita bergantung kepada teman kita. Kecuali kita punya misi, kita punya kemampuan menarik mereka, itu beda lagi, dakwah namanya. Tapi kalau Ibu tidak percaya diri, jangan bentuk komunitas, jangan ikut komunitas mereka. Kenapa? Karena agama kita bergantung komunitas kita. Maka di sini kita buat komunitas yang baik-baik. Dan hadirin rahimakumullah, inilah kita manusia yang mudah berubah tiap waktunya. Dan buktikan kita mudah berubah. Ketika seorang ibu yang sudah cukup usia harusnya bersikap dewasa, jarang bapak-bapak ya, ibu-ibu. Tapi ketika dia masuk kelas dan itu kelasnya PAUD, lihatlah berubah si ibu itu, tingkah polanya menjadi seorang bocah juga ikut-ikutan. Halo anak-anak semuanya, berubah. Kenapa? Karena manusia begitu, dia akan cepat berubah ngikutin lingkungannya. Benar adanya. Dan hadirin rahimahumullah, dikatakan bahwa al-ainu haqqun, mata itu nyata. Pernah dengar kata hadis Rasul begitu Bapak Ibu? Al-ainu haqqun, mata itu nyata, benar adanya. Maksudnya baik dan buruknya pengaruh dari pandangan orang ke kita itu ada nyatanya. Jadi sehingga dikatakan seorang sahabat dalam safar perjalanan itu tiba-tiba kelop hampir saja mau mati. Orang-orang pada berbondong-bondong melaporkan, ya Rasulullah, ini kenapa? Rasul tahu, ini kena mata, kena pandangan mata, penyakit ain namanya itu. Maka Rasul katakan, siapa tadi yang memandang dia dengan pandangan tidak baik? Satu sahabat mengaku, iya ya Rasul, tadi itu dia buka baju, aku mandi. Kulihat putih kulitnya, bersih, mulus. Aku takjub melihat itu, walaupun sama-sama laki-laki melihat terpesona gitu. Nah, itu pandangan yang tidak baik, menyebabkan kena di orang yang dipandang sampai bisa menyebabkan hampir kematian, bisa mati kadang-kadang. Dan ini ibu bapak sekalian, penyakit mata ini bukan hanya bisa merugikan fisik, juga bisa merugikan ekonomi, bisa juga merugikan pasangan pasutri. Kalau penyakit jahat mata ini kena ke fisik, ibu bisa sakit, seperti di cerita sahabat itu, bapak bisa sakit. Kalau kena penyakit mata di ekonomi, bapak bisa bangkrut. Kalau kena penyakit mata ini di yang lain, misalkan hubungan suami istri, bisa cerai. Makanya jangan gunakan mata kita dengan hati yang kotor. Iri, dengki, amarah, doa buruk, itu semua lewat dari hati, kemudian keluar dari mata, kita pandang orang itu bisa berdampak buruk bagi mereka. Makanya kalau kita sendiri merasa lucu, cantik, anak kita juga begitu, kita merasa gagah, tampan misalkan, bacalah doa pagi petang untuk supaya kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kena pandangan mata buruk manusia. Al-ainu haqqun. Apa maksudnya ini? Yang ingin saya sampaikan adalah kalau mata dari hati yang jahat, kata Rasul, hak adanya, itu bisa merusak kehidupan manusia, dari kesehatannya, ekonominya, rumah tangganya. Maka Bapak bisa bayangkan, kalau hati itu bersih, kalau hati itu baik, lalu digunakan untuk menatap orang lain, kira-kira apa pengaruhnya Bapak?
Pengaruhnya ada buat kita. Makanya bergabunglah orang dengan orang-orang yang punya hati yang sehat, yang baik, karena tatapan mereka pun pengaruh buat kita. Percaya atau tidak Bapak kalau mata berpengaruh begitu? Kalau tidak percaya, kita akan kasih contoh. Hari ini dunia kedokteran sudah sangat maju dan menemukan bahwa salah satu cara pengobatan fisik, terutama yang dalam bagian tubuh yang sakitnya, itu bisa mereka ciptakan dengan sinar laser. Betul? Dengan sinar ini dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit dalam, tidak perlu operasi, cukup dengan sinar. Nah, kalau cahaya ciptaan manusia saja bisa mengobati penyakit bagian dalam, apalagi cahaya yang keluar dari hati yang bersih, berisi Al-Quran, berisi Al-Hadis, lalu dikeluarkan lewat pandangan mata, kira-kira bisa membersihkan hati orang atau bisa. Dalam fikih madzhab Hanafi dikatakan, kalau ada tanah kena kencing atau kotoran, maka bisa bersih dan suci lagi dengan dua cara. Satu, pertama adalah biarkan dia kena sinar matahari, kering, suci dengan sendirinya. Begitulah dalam dunia tasawuf. Kalau Bapak punya penyakit hati, apapun itu, Bapak punya dosa, lalu tadi dikatakan ada nuktah pada hati, Bapak duduk dalam kajian-kajian bersama orang-orang saleh, bersama dengan ulama, katakanlah begitu ya, dengarkan ayat dan hadis, tatapan pandangan mereka ke kita itu juga membersihkan hati kita. Dan makanya tazkiyah atau tasbiyah bisa dengan dua cara. Satu, dengan cara kita sendiri, kita berbuat kebaikan, beramal, berzikir, berdoa, itu berbaca Quran, itu tasbihatul qulub. Tapi duduk diam pun mendengarkan, itu juga tasbihatul qulub. Makanya perbanyaklah kajian-kajian, hadiri kajian-kajian, atau sekedar duduk dengan orang-orang yang baik-baik, ngobrol kebaikan, itu bisa tasbihatul nufus atau tasbihatul qulub buat kita. Hadirin rahimakumullah, maka itulah gambaran mengapa kita harus tasbihatul nufus, karena ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita sehingga nanti kita selamat di kubur dan juga di akhirat nanti. Tidak perlu mampir-mampir ke nerakanya Allah SWT, direct langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan sebagai gambarannya lagi, ini ada wadah. Sebelum dituangkan teh ke dalam wadah Bapak, tentunya Bapak akan melihat apakah gelas ini bersih atau kotor. Kalau ada kotorannya, mana mungkin Ibu mau nuangin? Begitu kan ya? Pasti Ibu cuci dulu biar bersih. Kalau urusan wadah kecil ini saja Ibu pasti perhatikan kebersihannya, lalu kenapa kita tidak perhatikan kebersihan hati kita? Dan ini adalah wadah untuk tinggalnya ma'rifatullah. Ini adalah untuk mahabbatullah. Perlu bersih. Allah tidak akan masukkan mahabbatnya ke dalam hati yang kotor. Allah lihat kotor nih, enggak akan. Bersihkan dulu, tasbiyah dulu. Maka hadirin rahimakumullah, untuk orang-orang yang sudah biasa tasbiyah dan tazkiyah, dia akan merasa nikmat dalam ibadahnya. Sholat subuh dengan bacaan satu surat panjang pun dia akan tenang. Tapi tidak demikian bagi orang-orang yang sebelum tasbiyah dan tazkiyah. Ini Ustaz bacanya panjang amat, ya Allah ya Rahman, kesal jadinya. Memang ada hadisnya, Rasul paling marah kalau ada sahabi lain di masjid yang lain selain Madinah ngimamin dengan begitu panjang. Ada hadisnya, Rasul marah banget. Tapi Bapak Ibu harus tahu panjang yang dimaksud di sana apa gitu. Karena panjang versi sahabat itu kalau misalkan Al-Baqarah tambah An-Nisa, Al-Baqarah tambah Al-Maidah itu panjang, bukan sekaca itu panjang, bukan. Karena standarnya di sholat subuh, di sholat Jumat ada standarnya, sholat asar ada standarnya, dan standarnya itu satu surat panjang Bapak di subuh itu. Bukan kayak kita gue terus gitu, bukan ya. Makanya coba kita perhatikan, oh salahnya di saya bukan di ustadznya, salahnya di saya bukan imamnya. Iya, karena kita belum tazkiyah. Ada satu hadis qudsi mengatakan, Allah SWT mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang remuk hatinya. Apa hadis qudsinya Bapak Ibu? Ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang remuk hatinya. Kapan hati kita remuk Bapak Ibu? Coba tanyakan. Kapan hati kita remuk? Saat kita diuji untuk tazkiyah. Hati ingin fujur, berbuat dosa, kan tadi ilham ya, lalu pengennya dosa lu, mencurikah, malingkah, korupsikah, membunuhkah, marah durhaka kepada suamikah, kepada orang tua, apapun bentuknya itu, tapi kita tahan ya Allah, sabar, jangan ya Allah. Itu hati remuk nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak kira-kira gitu.
Dan Allah katakan saat itulah aku masuk ke dalam hatimu. Maka semakin kita diuji dengan banyak hal, membuat kita ingin berbuat dosa, saat itu sebetulnya potensi besar untuk kita lebih semakin dekat kepada Allah. Karena nafsu dibuat bukan untuk menghancurkan manusia, nafsu dibuat sebetulnya justru akan meninggikan manusia kalau dia tahu caranya. Maka saat Bapak masuk ke mall, datanglah SPG yang wow, begitu kan ya, dengan baju-baju yang begitu panjang ke atas begitu. Penampilannya sangat menarik. Itu ibu-ibu dijaga suaminya, karena mereka tahu bahwa bapak-bapak itu paling suka diem. Kalau di tempat penitipan di mall itu bapak-bapak paling nomor 1 duduk di sana. Malas nemenin ibu, paling kekuatan 10 menit, habis itu pindah duduk rasanya. Karena itu tahu, maka dunia marketing menyiapkan SPG buat laki-laki khusus, nawarin kopi kan, nawarin apa dengan bahasa mereka. Cantik nggak bapak kira-kira biasanya, berpenampilan menarik nggak kira-kira biasanya. Itu syarat untuk jadi SPG. Di situ bapak tundukkan pandangan. Tazkiyatun nufus bapak. Kata Ustaz, Allah mengatakan ana indal munkasirati qulubuhum. Aku harus jaga hati, rembukkan hati, saat itu Allah masuk. Yes. Cinta Allah masuk, marifat Allah masuk. Bapak sholat enak, zikir enak. Coba aja. Dicoba cari cewek nih Ustaz, bukan coba cari cewek. Kalau kita ada ilham fujur, tahan. Sampai bapak itu terus dilatih tazkiyatun nufus sampai mati bapak. Tazkiyatun nufus, bayangkan ya, teorinya gampang, injek nafsu pakai kaki kiri 1 langkah masuk surga, itu mah teorinya. Tapi begitu bapak ingin lihat video wow yang tiba-tiba muncul di beranda, ini ingat tazkiyatun nufus. Ibu sama ibu ya, karena kalau lihat video-video ganteng-ganteng juga ibu-ibu semuanya komentar, suamiku ada nggak di sini, pasti gitu kok. Bu nih Pak Ustadz nih, ibu-ibu kumpul di sini gitu kan biasanya ibu-ibu ya, yang muda-muda. Kalau nggak sepuh-sepuh insya Allah nggak ninggalin sama juga videonya. Ini ujian buat ibu dan bapak dan kita sekalian nih. Kita nggak mau juga ternyata muncul terus di beranda kita yang cantik, yang ganteng. Aduh, ujian ya Allah. Ingat kajian subuh, tazkiyatun nufus, skip. Waktu di skip lebih parah lagi, skip lagi ya udah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya hadirin rahimakumullah, ini ujian buat kita. Begitu gambarannya Bapak tazkiyatun nufus. Kalau tadi membersihkan kaca disebut tasbiyatul qulub ibu ya, cukup disemprot, cukup berzikir, maka bagian nuktah di luar hilang bersih. Tapi kalau ibu terus ada ilham untuk berbuat keburukan, bapak juga sama, kita turuti, itu bagian jiwa kita sudah ternoda bapak ibu. Dan kira-kira kalau ada baju putih nih bapak ibu pakai mukena, pakai baju putih, lalu kena noda hitam, bisa nggak kira-kira dibersihkan dengan disemprot? Itu bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ibu. Harus diapakan ibu biasanya lebih tahu? Masukkan ke mesin cuci gitu doang bu? Enggak, dikasih deterjen, cukup deterjen doang pak. Pemutih, masuk pemutih, rendam selama 2 jam paling tidak. Enggak kurang dari itu, enggak, 2 jam rendam, baru dikucek-kucek, digilas-gilas, disikat-sikat. Udah bersih belum? Kadang belum. Itulah tazkiyatun nufus. Bagi ibu bapak yang sudah terlalu banyak dosa, kita semua begitu Pak ya, jiwa-jiwa kita udah terlalu kotor, maka membersihkannya nggak cukup dengan astagfirullah, bersih nggak cukup dengan begitu saja, betul-betul direndam, dikucek, disikat. Dalam artian kita harus betul-betul mujahadah Bapak Ibu, bersungguh-sungguh bagaimana hati kita menjadi hati yang bersih dari kemaksiatan, bersih dari penyakit hati. Dan penyakit hati diantaranya Bapak yang paling bahaya adalah hasad. Bapak iri dengki dengan orang lain pernah nggak kira-kira? Sering dong iri gitu bu ya, sering dong gitu kan ya. Makanya ada konten nih di mana suami punya kerjaan tambahan, kata istrinya gitu. Kerjaan tambahannya pulang-pulang bawa kulkas, pulang-pulang bawa motor gitu. Konten tapi ya. Apa netizen bilang? Waduh, boleh juga nih, ini nomor saya hubungin ya. Saya juga punya tetangga tuh baru beli mobil, iri rasanya. Tolong dong, nanti saya bukain pintu deh, kamu yang ngambilin. Itu iri ke tetangga ada begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak menatap orang lain dengan pandangan hasad, itu bisa akibat buruk bagi yang ditatap. Atau Bapak kena tatapan buruk dari orang yang dengki iri, Ibu bisa
bisa kena negatifnya begitu. Makanya bacalah doa itu. Kalau anak kita ditampilkan di sosmed lalu tiba-tiba sakit, mungkin kena penyakit mata bisa jadi. Apa doanya? Rasul mengajarkan, Rasul juga baca doa itu untuk Hasan Husain cucu-cucunya, ya kan? Ada doanya, Allahumma u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syarrin wa ainin, atau min kulli syarrin min kulli ainin lama min kulli apa? U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syarrin wa ainin, bisa ya, dari setiap keburukan dan dari setiap mata yang jahat, atau min kulli hamin wa syaitonin wa min kulli ainin lama, dan dari mata yang jahat. Jadi ada doanya Bapak, kita tiupkan ke anak supaya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri jangan sampai jadi penyebab untuk keburukan orang lain. Hadirin rahimakumullah, maka untuk membangun hati butuh waktu yang lama, tapi menghancurkan cukup semenit detik bisa. Seperti kita membangun satu perkotaan di kota nih, bikin ibu kota negara Indonesia, misalkan ibu kota Indonesia, itu butuh waktu yang lama, butuh biaya banyak. Tapi untuk menghancurkannya butuh waktu lama nggak kira-kira apa? Cukup pencet satu tombol, dem, habis. Begitulah bayangannya. Membuat satu negara butuh waktu lama. Membuat satu kota butuh waktu lama. Untuk menghancurkannya cukup 1 menit. Begitu pula hati kita, Bapak. Untuk tasbihnya butuh waktu lama. Tasbihatu nufusnya butuh waktu lama. Tapi dengan 1 jam, semenit bahkan, kita berbuat satu kesalahan saja bisa merusak semua yang sudah kita usahakan. Makanya perlu kita baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu Rasul baca tiap hari. Rasul Bapak, bukan kita. Makanya jangan lupa kita juga baca itu tiap-tiap kali sholat, paling tidaknya setiap hari, karena hati kita di tangan Allah Ta'ala. Bisa jadi hari ini kita sadar dengan ilmu tazkiyah, besok lupa lagi, begitu lagi. Tapi itu wajar, namanya juga manusia. Hanzalah, Abu Bakar, dan sahabat lain merasakan begitu juga. Saat di majlis Rasul, seakan-akan surga di depan mata. Tapi kalau sudah pulang ke rumah dengan anak istri, lupa lagi. Kata Rasul, wajar. Begitulah manusia, saatan. Kadang begini, kadang begitu. Ya, kalau nggak begini dan begitu terus, maka malaikat akan menyelami kalian di jalan-jalan. Tapi kan kita nggak begitu ya. Tapi tetap ada usaha, ikhtiar dari kita. Bagaimana kita buat tazkiyatun nufus. Nanti suatu saat jika ada waktu kembali dan kita berjumpa, kita lanjutkan tazkiyatun nufus ini dengan judul tema wadarullah ilal ismi wa batina. Kata Allah, maka dari itu tinggalkanlah dosa yang biasa kalian kerjakan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kenapa? Nanti akan disingkat, diulas di ayat itu, karena dosa itu nanti dampaknya luar biasa buruknya bagi kita. Dan salah satunya cara adalah tinggalkan dan potong buang. Karena kalau sudah memborok di hati, susah. Begitulah penyakit kanker, begitulah penyakit kusta, begitulah diabetes. Kalau sudah jadi borok, obatnya apa? Potong buang. Maka hati pun begitu. Kalau sudah penyakitnya itu akut dan dosanya sudah banyak, udah berat. Maka sebelum itu Allah katakan, dan tinggalkan segera saat ini sebelum nanti hati kamu harus dipotong dan dibuang. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, dan ulama-ulama kita adalah orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan Hadis. Kita ambil ilmu dari mereka. Siapapun kita masih tertutup kepada guru yang akan membimbing kepada kita sekalian. Kajian hari ini kita cukupkan. Masih banyak yang tidak tersampaikan, tapi sedikit juga semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan kita niatkan untuk diri kita sendiri. Saya bicara selalunya niat untuk saya sendiri, karena dibanding Bapak tentu saya juga lebih tahu siapa diri saya. Dan saya masih banyak ngalor ngidul, maksudnya berusaha untuk tazkiyah tapi pasti kepleset lagi, berusaha tazkiyah tapi ada rasa malasnya lagi. Begitulah kita. Tapi kalau disampaikan lagi insya Allah kita jadi ingin terus melakukan tazkiyah nufus. Ya insya Allah Pak ya. Demikian hadirinmakumullah, maka kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaraah majelis. Atau sebelumnya ada sesi tanya jawab biasanya. Boleh kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada jawaban saya akan jawab Bapak Ibu. Kalau tidak ada jawaban saya akan PR-kan. Enggak apa-apa kalau di-PR-kan Bapak Ibu ya? Enggak apa-apa. Mangga Ibu Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau pujian bisa kena penyakit ain, Ustaz? Iya. Apakah pujian dan sanjungan dari itu bisa kena penyakit ain? Penyakit ain lebih kepada masalahnya tadi, pandangan mata yang muncul dari hati. Begitu kan ya? Begitu hatinya adalah keburukan isinya, lalu dipakai untuk melihat dan depan matanya, maka itu bisa terkena kepada yang ditatap. Dan kalau memanglah pujian dan apa tadi namanya pujian ya, pujian itu juga sama, itu keluarnya dari hati yang jahat, dari hati yang buruk bisa jadi Bapak. Tapi kan nggak semua pujian begitu. Terkadang kita memuji tanpa ada dasari dari kebencian, tanpa ada dasari dari penyakit hati apapun, tapi murni memang kita suka dengan dia gitu ya. Sehingga dalam beberapa hadis pun terkadang pujian-pujian disampaikan oleh Rasul kepada sahabat, sahabat kepada sahabat, begitu dan diizinkan. Sehingga di syarah-syarah hadis dikatakan boleh memuji orang di hadapannya sekaligus pun boleh, tapi dengan catatan-catatan ya. Ini tidak akan menimbulkan yang misalkan takjub berlebihan kepada dia, nanti jadinya takabur dan sebagainya, dan dirasa aman dari segala macam fitnah boleh. Artinya berarti nanti kembali lagi kepada hati orang yang memuji itu. Kadang-kadang memang hati dia berpenyakit, sehingga pujian itu contoh gini Bapak, dia menatap kita dengan pandangan suka. Maaf ya, maaf dengan bahasa kasarnya, bukan lagi ngefans, tapi lebih kepada syahwat nafsu. Sehingga dia suka dengan fisik kita, ketampanan kita, kecantikan kita, dan pikiran dia aneh-aneh tentang kita. Lalu dia katakan, kamu cantik sekali. Bisa jadi Bapak, bisa jadi. Yang dipuji kan, masalahnya yang dipuji maksudnya yang ditatap tadi. Makanya itu dia. Kalau saat kamu lihat orang lain terasa cantik bagimu, kamu melihat orang lain terasa wah bagimu di hartanya, kayak misalkan ya, maka tutuplah sekat penyakit ain dengan baca barakallahu fiik begitu. Saat Bapak suka dengan orang lain ya, misalkan ya suka dengan satu orang, boleh Bapak puji dia. Ya Allah, ganteng banget Bapak. Ucapkan saat itu Bapak sendiri yang ucapkan barakallahu fiik, supaya ucapan Bapak, katakan itu tidak berpengaruh buruk kepada yang Bapak katakan tadi. Ada tutup dengan barakallahu fiik. Makanya supaya kita sendiri membentengi juga bisa begitu. Orang puji kita katakan barakallah ke dia juga, dan ke kita juga barakallahu fiik wa baraka fiyya. Semoga Allah berkahi saya juga begitu. Dengan begitu insya Allah tertutup penyakit ain itu, cara supaya tidak pengaruh buruk kepada orang yang pakai barakallahu fiik. Insya Allah begitu. Enggak yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi untuk menciptakan circle atau lingkungan baik, dan tadi Pak Ustaz nanti silakan apa saja aktivitasnya, kerjanya lakukan, tapi ada guru begitu. Iya. Nah, harus guru tetap, apakah guru, karena kalau di lingkungan ini mungkin nggak ada guru tetap, apakah harus guru tetap? Kalau dikatakan harus tetap, tidak Bapak ya, tidaklah tentunya, karena guru juga banyak kan ya, dan orang juga punya ilmu yang berbeda-beda. Maka kita jangan menutup diri untuk mengambil ilmu yang macam-macam dan banyak dari berbagai macam guru. Namun jika Bapak sudah yakin dengan satu sosok, dan memang dia termasuk Rabbani. Rabbani itu disebutnya ulama yang bukan hanya menyampaikan ilmu teori, tapi dia juga bisa membimbing orang lain untuk bisa dekat kepada Allah. Itu ulama Rabbani. Nah, siapa dia nggak bisa disebutkan ya, spesifikasinya nggak ada di sosok tertentu misalkan, tapi ada lah bisa dikatakan tanda-tandanya bahwa dia adalah memang secara ilmiah punya, secara amaliah juga ada, dan memang dia terbukti bahwa dia adalah orang yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga bisa membawa orang lain menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau Bapak sudah menemukan satu sosok itu, maka jadikan dia guru bersama Bapak. Mungkin langsung ketemu atau lewat YouTube channelnya atau lewat apapun, tapi Bapak pilih dia. Kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan terus bermanfaat buat kita. Dan alhamdulillah memang di Syarah Bukhari dikatakan bahwa bagi seorang ulama jangan sampai dia sia-siakan ilmunya dengan cara viralkan dia.
Maka di Bukhari dan di syarahnya itu di Fathul Bari, dengan ini kita bisa katakan bahwa tidak ada salahnya hari ini kalau ulama-ulama buka channel YouTube ataupun kajian-kajian yang di live streamingkan dan sebagainya, karena ternyata memang jangan menutup dan menyia-nyiakan ilmunya gitu. Maksudnya dengan begitu banyak publik yang akan mendapatkan manfaat dari dia. Dan kalau Bapak sudah menemukan satu sosok itu, sebut Ustadz Fulan, itu Buya Fulan, Anu Fulan misalnya gitu, udah Bapak jadikan dia pedoman. Ketemu alhamdulillah, belum ketemu pun bisa ketemu lewat YouTube-nya, Bapak ambil ilmunya. Tapi kalau yang bisa ketemu langsung di daerah dekat kita, Bapak percaya itu bagus. Begitu insya Allah. Jadi ambil dari siapapun, tapi Bapak yakin ya kalau dia robbani ya, jangan ulama-ulama yang iya gitu kan. Baik, cukup Bapak Ibu insya Allah ya. Cukup. Semoga Allah berikan kemudian apa yang disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.